Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha nabiyyana Muhammadan rahmatan lil 'alamin wa ikhtassahu bi syari'atihi samha'a mustamilatan 'alal hukmi wal ahkam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul anam wa misbahul zalam wa rasulul malikil alam sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi sadatil kiram, amma ba'du. Yang saya muliakan para alim ulama, para kiai wal asatid, wabil akhas yang senantiasa saya harap bimbingan serta barokah doanya panjenenganipun Rama Kiai Haji Ahmad Husain Ar-Rabani Al-Mursyid wa sahibul ma'had Darut Tauhid. Asallahu an yu'tiyahu wa ahlahu rahmatan wa sihhatan wa afiyatan zahiran wa batinan. Mudah-mudahan beliau beserta keluarga senantiasa Allah rahmati, Allah kasih sehat wal afiat zahir dan batin. Amin Allahumma hatta yastati'a an yurabbiyana limardatillah, sehingga selalu bisa membimbing kami para santri menuju keridhaan Allah. Amin Allahumma. Panjenenganipun Mbah Yai Hasan Asy'ari yang senantiasa saya harap barokah doanya, panjenenganipun Mbah Yai Imam Ghazali Al-Mursyid, Mbah Yai Abdul Rahim, dan semua para kiai yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, yang senantiasa saya muliakan. Wa jami'ul aba'i wal ummahat, bapak-bapak, ibu-ibu, santriwan santriwati, jombloan jomblowati, mbah kakung mbah putri, sing prawan-prawan pendang cepet entok suami, sing tuturangga pendang oleh ganti, sing joko-joko pendang rapi, sing wis tua-tua mugi cepet enggal entok rezeki, mugi isa cepet enggal tindak haji. Amin Allahumma. Para haji, ibu hajah, jalan hajah, rahimana wa rahimakumullah. Bu, ibu, pripun kabare? Sehat sedanten? Alhamdulillah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang mengatur, zat yang menguasai seluruh kehidupan alam semesta, baik alam semesta yang wujud maupun yang gaib, baik kehidupan makhluknya yang terkecil hingga yang terbesar, baik kehidupan hambanya yang paling taat sampai yang paling ingkar. Semua di bawah kekuasaannya dan di dalam kasih sayangnya. Dan karena itulah kita semua bisa berkumpul, bersatu, menyatakan rasa syukur kepadanya, alhamdulillah, dan menyatakan rasa cinta kepada sang kekasihnya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, asa an yashfa'ana wa iyyakum jami'an fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majlis ini senantiasa mendapat
syafaat beliau di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yata'allaq biyaumit thulabil watani, berkaitan dengan hari santri Bapak Ibu. Fil waqi' istiqlalu baladina Indonesia la yanshaqqu an jihadil ulama wa talibinal ilmi. Ternyata kemerdekaan negara kita Indonesia ini tidak bisa terlepas dari perjuangan para kiai, para ulama dan para santri. Hum ta'azzabuna li istiqlalina, karena mereka juga memperjuangkan kemerdekaan negara kita Indonesia bila adna syakin, tanpa sedikit pun keraguan. Wa ma khataral khawfu minal mauti bibalihim, dan tak pernah terlintas sedikit pun rasa takut akan kematian dalam benak mereka. Hatta al-kathiri minhum alladzina dhahaba minhum ahluhum, bahkan banyak sekali dari mereka yang harus kehilangan keluarga, sanak saudara, harta benda, bahkan kehilangan kehidupannya. Walakinnahum la yastakhribu, akan tetapi mereka tak pernah sedikit pun patah semangat demi memperjuangkan kemerdekaan negara kita Indonesia. Falidzalik fi sanati 15,000 Raisul Jumhuriyah Indonesia yuqarriru Yaumat Thulabil Watani fi tarikh 22 Oktober. Oleh karena itu, pada tahun 2015 Presiden Joko Widodo menetapkan pada tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Li Aisyah, untuk apa? Jenengan ngertos napa mboten, Pak, Bu? Linadhkura jihadahum, untuk mengenang perjuangan mereka, agar kita sadar betapa pentingnya peran para santri bagi kehidupan bangsa dan negara, sehingga kita menjadi santri yang berjiwa patriotisme dan nasionalisme, santri yang siap berjuang membela agama, bangsa dan negara sampai tetes darah terakhir, karena Islam dan NKRI adalah harga mati. Amin Allahumma. Kangge siap napa mboten nek dikon berjuang membela agama? Mbak siap napa mboten nek dikon berjuang membela agama, bangsa dan negara sampai tetes darah terakhir karena Islam dan NKRI? Siap napa mboten? Kalau saya bilang santri, jawabnya pondasi NKRI. Setuju? Santri? Kangkange santri? Kangkange lemes. Tereng sarapan, Kang? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan yantamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan jalan beliau menuju surga. Jenengan pengen apa mboten, Pak, Bu? Mlebu swarga kepenak? Pengen apa mboten? Nyebrang jembatan Siratal Mustaqim yo kepenak? Tormatine yo husnul khotimah? Pengen apa mboten? Idza turiduna kadzalik, nek jenengan pengen ngoten niku ya kudu enten syarate. Ngertos napa mboten? Napa syarate? Ngertos napa mboten, Pak, Bu? Syaratnya ya kudu sregep lan semangat mangkat ngaji.
napa mboten mangkat ngaji? Tawajuhane, tauhide sregep napa mboten? Jenengan niku to Pak Bu, nek jenengan niku ngaji, dosane sampean niku disepuro. Dosane jenengan niku bakal disepuro. Masa gak pengen dosane disepuro? Pengen apa mboten? Tumbuhan-tumbuhan ngoten iki sami ndongake panjenengan. Jelek sampean bayangke, nek sing ndongake jenengan niku perkara sing ra duwe dosa. Lah ya dongane mustajabah. Lah nek sing kaya kula panjenengan sami ngoten iki, sing wis kakean dosa, isane gur njaluk ae tapi randang dijabahi. Nggih napa mboten? Mulane sing sregep mangkat ngaji. Kemudian limadha sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah li talibil ilmi. Mengapa Allah memudahkan jalan menuju surga bagi para santri? Hal araftum? Ngertos napa mboten Pak Bu? Ngertos napa mboten Pak Bu? Min bainal asbabil ula, di antara sebabnya yang pertama adalah ibadatul alimi afdalu min ibadatil jahil. Ibadahnya orang yang berilmu itu timbangannya lebih berat daripada ibadahnya orang yang tidak berilmu. Karena apa? Li'annal ibadata muhimmatun. Karena ibadah itu memang penting. Walakinna ilmaha ahammu minha. Akan tetapi lebih penting lagi ilmunya ibadah. Contoh, as-salatu muhimmatun. Salat itu penting apa mboten? Salat itu penting. Akan tetapi lebih penting lagi ilmunya salat. Coba kalau Bapak Ibu tidak tahu ilmunya salat, kira-kira salat yang Bapak Ibu kerjakan sesuai yang baginda Rasul ajarkan atau tidak? Sesuai napa mboten Pak Bu? Laula ilman la yumkin an nusalliya kama yusallin nabiyuna Muhammad. Tanpa ilmu tidak akan mungkin kita bisa salat sebagaimana yang baginda Rasul ajarkan. Tidak akan sesuai dengan syariat Islam. Nggih napa mboten? Misalkan jenengan mboten ngertos ilmune salat. Imame salat nderek salat, imame rukuk melu rukuk, imame sujud melu sujud. Tor engko nak wis bar imame salam melu salam. Tapi jenengan mboten ngertos apa niatnya salat, tidak tahu syaratnya salat, tidak tahu rukunnya salat. Kira-kira salatnya sah napa mboten? Sah napa mboten Pak Bu? Salatnya tidak sah. Oleh karena itu, ilmunya salat itu wajib, ilmunya salat itu penting. Supaya apa? Supaya salat kita itu tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Nggih Pak Bu? Kemudian yang kedua, Allah memudahkan jalan menuju surga bagi para santri. Li'annahum yahdumuna wa yatajamma'una bisolihina kulla yaumin. Karena setiap hari mereka para santri berkumpul, mereka para santri mengabdi kepada orang-orang soleh, alim ulama, para kiai guru-guru mereka. Hatta yahsulu ala barakatillahi biridhaihim, sehingga Allah menurunkan barakahnya melalui perantara orang-orang soleh, alim ulama, para kiai guru-guru mereka. Jenengan pengen apa mboten Pak Bu? Angsal barakah saking Gusti Allah. Ibu-ibu yang di tenda, Bu, pengen apa mboten? Angsal
barokah saking Gusti Allah. Nek jenengan pengen angsal barokah saking Gusti Allah, tiru lakone santri. Napa Bu? Tiru lakone santri. Mas yang jenengan niki pun sepuh, mboten natos ngaji teng pesantren. Akan tetapi nek jenengan purun cedak kalih para yai, cedak kalih ulama, insya Allah jenengan angsal barokah saking Allah. Amin Allahumma. Napa malih jenengan sing pun ditalken, sing pun dipiat tarekah kalih guru mursyid jenengan. Tur jenengan gelem manut, jenengan gelem nurut apa sing didhawuhke guru mursyid jenengan. Jenengan gelem ngabdi, jenengan gelem mahabbah kalih guru mursyid jenengan. Insya Allah jenengan dunia akhirat selamat. Amin Allahumma. Kemudian, kenapa kok Allah menurunkan barokahnya melalui ridho guru, bukan melalui ilmunya guru? Karena kata para kiai, ridho syaikhi afdalu min ilmihi. Ridho seorang guru itu lebih utama daripada ilmunya seorang guru. Hadirin wal hadirat rahimahumullah. Pak, Bu, timirang nena pembatan. Kanatil kisah an kabairil Indonesia. Niki enten salah satu kisah ulama besar Indonesia, yaitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ngertos Syekh Hasyim Asy'ari napa mboten, Pak, Bu? Sinten? Syekh Hasyim Asy'ari niku pendiri Nahdlatul Ulama NU, Pak, Bu. Nek mboten ngertos Nahdlatul Ulama NU. Ngertos NU ta? Beliau adalah pendiri NU. Lah dulu waktu Mbah Hasyim itu muda, beliau itu nyantri, beliau mondok fi Ma'had Syekhona Khalil Bangkalan, di pesantrennya Syekh Khalil Bangkalan. Lah di pesantrennya Syekh Khalil Bangkalan ini, he is a special student given the text of taking care of Syekh Khalil Horst. Ngertos artinya napa mboten, Pak, Bu? Makane sinau Pak, Bu. Biasane kan jenengan sing gaene ngoprak-ngoprak anak jenengan kan sinau ta? Nggih napa mboten? Sakniki gantian kula mewakili anak-anak panjenengan sami, gantian nyuruh jenengan kan sinau. Jenengan sing pun sepuh ya kudu sregep sinau. Mas yang jenengan pun sepuh ya kudu sregep mangkat ngaji. Niki sepuntene nggih Pak, Bu. Niki kula kalih jajal bahasa Inggris kula. Mboten napa-napa nggih? Lanjut. Di pesantrennya Mbah Khalil tadi, beliau Mbah Hasyim niku termasuk santri istimewa, santri yang diberi tugas. Tugasnya apa? Tugasnya hanyalah mengurusi kuda milik Syekh Khalil. Suhail was not much opportunity to read the Quran, sehingga waktunya untuk mengaji itu tidak banyak, tidak seperti santri pada yang lain. Ya kalau santri yang lain kan ya ngaji, waktunya jamaah. Kalau santri yang lain itu intinya aktif. Tapi kalau Mbah Hasyim ini enggak. Beliau setiap hari tugasnya hanyalah mengurusi kuda milik Syekh Khalil. Jadi setiap hari tugasnya mek ngaret, ngurusi kuda milik Syekh Khalil wau. Hingga pada suatu hari ja'a dhaifun ila Syekh Khalil. Mbah Khalil tadi kedatangan tamu dari Jawa. Lah kebetulan tamu tersebut itu juga seorang kiai. Qala dhaifun li Syekh Khalil, dan tamu tersebut berkata kepada Syekh Khalil, Mbah Khalil, Fritzli I come here to have silaturahmi.
Kedatangan saya yang pertama ke sini adalah silaturahmi. And the second, I want to marry of my daughter. Kemudian yang kedua, saya ingin menikahkan putri saya. Li'annaha qad nadijat wa umri aidan wa syakil maut wa minal imkana qariban sayad'ullahu ruhi. Karena usianya yang sudah dewasa dan umur saya juga sudah diambang pintu ajal, yang tak lama lagi Allah akan memanggil ruh saya. If you have one, I ask for your guidance and permissions to find her on it. Jika ada kiai, saya mohon petunjuk dan izin kiai untuk mencarikan jodohnya. Kemudian, biduni tafkir, tanpa berpikir panjang lagi, nada Syekh Khalil Qalibah. Mbah Khalil tadi langsung memanggil santrinya, yaitu Mbah Hashim Asy'ari. Alladzi yut'imul farasa wara'al bait, yang sedang memberi makan kuda di belakang dalam Syekh Khalil. Li'annahu yasma' sawta Syekh fayajri ilaihi bisur'ah. Karena Mbah Hashim tadi mendengar panggilan dari kiainya, maka ia cepat-cepat berlari menuju kiainya. Ini ceritanya zaman dulu, Pak, Bu. Santri zaman dulu itu ketika dipanggil kiainya, ia langsung cepat lari. Beda sama santri zaman sekarang. Dipanggil gurunya 2 jam kemudian baru datang. Gimana pembantuan, Kang? Kalau santri zaman dulu itu, dia nggak peduli kondisi apapun. Walaupun seperti Mbah Hashim tadi, walaupun ia sedang memberi makan kuda, tapi ketika ia mendengar panggilan dari gurunya, ia langsung bergegas lari menuju gurunya. Wa qala lahu labbaika ya Syekh. Dan beliau berkata kepada kiainya, "Nggih Kiai." Summa qala Syekh Khalil lidhaifi, dan Syekh Khalil berkata kepada tamu, "Hadza murasyahun li bintika." Ini adalah calon suami untuk anakmu yang akan meneruskan perjuanganmu. Wa tafajja'a dhaifun wa khatara bi balih. Lah tamu tersebut pun terkejut, tamunya kaget dan bergumam dalam hatinya. Masa iya santri biasa ngene iki sing arep neruske perjuanganku. Wes penampilannya kaya ngene, klambine kusut pisan. Kok aku gak yakin nek anak ini banyak ilmunya. Gitu kata tamunya. Lah pada saat yang sama, Mbah Hashim pun terkejut dan bergumam dalam hatinya. Kok ya Mbah Khalil tega jodohne aku karo putrine seorang ulama, putrine kiai, santrinya banyak serta berwibawa dan alim. Lawang ya aku kira pernah ngaji, aku ki goblok, lah kok malah dijodohne karo putrine kiai. Begitu kata Mbah Hashim. Lah kemudian Mbah Khalil langsung menyambung dawuh sesuatu yang dipikirkan kedua orang tersebut tadi. Sudahlah kamu pulang saja, siapkan selamatannya di rumahmu. 3 hari lagi akad nikah dimulai. Dan kamu Hashim kembalilah lagi ke belakang. Akhirnya Mbah Hashim tadi kembali ke belakang, kembali ke tempat kerjanya dengan hati yang bingung dan bimbang. Lah pada saat seperti inilah Allah membuka pintu hati Mbah Hashim melalui perantara ridho Syekh Khalil. Tadzakara qawla Syekh Khalil, dan beliau teringat dawuh Syekh Khalil. Man arada hajatahu maqbulan falyaqra salawat nariyah katsiran fi jawfil lail hatta al-fajr. Barang siapa ingin hajatnya terkabul, maka bacalah salawat nariyah sebanyak-banyaknya dari mulai pertengahan malam hingga terbitnya fajar. Tsumma fi sa'ah 12 lailan. Kemudian pada jam 12 beliau membaca salawat nariyah seperti apa yang didawuhkan Syekh Khalil. Wa qabla subhi ghalabahu an-nawm, dan menjelang subuh beliau tertidur. Wa ra'a fil manam al-Imam Bukhari wal Imam Junaidi al-Baghdadi.
dan dalam mimpinya beliau bertemu dengan Imam Bukhari, dan beliau Imam Bukhari mengajarkan kepada Mbah Hashim kitab-kitab fikih, kitab-kitab hadis serta hadis-hadis sahih selama 40 tahun lamanya. And the second night it dreamed happy night again. Dan pada malam kedua beliau bermimpi lagi. Beliau bermimpi bertemu dengan Imam Syafi'i, dan beliau Imam Syafi'i mengajarkan kepada Mbah Hashim kitab-kitab fikih dari berbagai macam mazhab, yaitu mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali selama 40 tahun lamanya. Wa fi tilkal lailatil tsalits, dan pada malam ketiga beliau bermimpi lagi. Beliau bermimpi bertemu Imam Junaidi al-Baghdadi, dan beliau mengajarkan kepada Mbah Hashim kitab-kitab tasawuf selama 40 tahun lamanya. Kemudian pada hari berikutnya Mbah Hashim tadi pergi bersama Mbah Khalil untuk menjalankan akad nikah. Wakhtisarul kisah, dan singkat cerita, Mbah Hashim tadi sudah menikah dengan anaknya Kiai. Dan apa kata Mbah Khalil? Jangan kau ragu kepada Hashim, karena ia itu sudah belajar selama 120 tahun lamanya. Ya, mertuanya kaget. Orang umurnya aja belum ada 120 tahun, jangankan 120 tahun, 50 tahun aja belum ada. Tapi katanya beliau itu sudah mengaji 120 tahun lamanya. Lah 120 tahun itu didapat dari mana, Pak, Bu? Atas pembatan? Ya didapat dari mimpinya tadi. Jadi Mbah Hashim itu hanya belajar melalui mimpi saja. Mimpi pertama, beliau bertemu dengan Imam Bukhari, belajar kitab hadis selama 40 tahun lamanya. Kemudian pada malam kedua, beliau bermimpi bertemu Imam Syafi'i, dan beliau diajari kitab-kitab fikih selama 40 tahun lamanya. Kemudian pada malam yang ketiga, beliau bermimpi bertemu Imam Ghazali. Beliau diajari kitab-kitab tasawuf selama 40 tahun lamanya. Jadi 40 kali 2 pinten, Pak, Bu? 40 kali 3 deh. 40 kali 3 120 tahun. Lah pada keesokan harinya Mbah Hashim tadi dites sama mertuanya, dites sama mertua dan santri-santrinya. Untuk apa? Untuk membuktikan betapa alimnya beliau. Dan ternyata dari beberapa pertanyaan yang ditanyakan, tidak ada satupun pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Mbah Hashim. Bahkan beliau menjawab dengan detail, seolah-olah hafal ilmu-ilmu Islam. Akhirnya mertuanya pun bangga kepada Mbah Hashim tadi. Lah dari kisah beliau kita bisa mengambil kesimpulan bahwa akhlak lebih penting daripada ilmu. Karena apa? Karena akhlak menghantarkan kita kepada ridha seorang guru. Dan ridha seorang guru menjadi sebabnya turunnya barokah dari Allah. Dan ketika santri telah mendapat barokah dan ridha dari Allah, maka dapat dipastikan ia mendapat kemuliaan, ia mendapat karomah dari Allah. Seperti contoh kisahnya Mbah Hashim tadi. Walaupun ketika di pondok ia nggak pernah ngaji, akan tetapi ketika hatinya tulus ikhlas mengabdi kepada kiai, membantu perjuangan kiai, maka ketika ia pulang, Allah akan jadikan ia santri yang berguna bagi agama, sehingga agama di daerahnya pun menjadi cemerlang. Yang dulunya musola masjid sepi dari masyarakat, kemudian ia pulang, Allah jadikan ia santri yang berguna bagi agama, sehingga jamaah sholat 5 waktu pun aktif kembali.
yang dulunya musola masjid sepi dari anak-anak, kemudian ia pulang, Allah jadikan ia santri yang berguna bagi agama, sehingga anak-anak pun senang mengaji dan rajin mengaji di musola. Amin Allahumma. Kula tak lenggah mawon nggih Pak Bu, kesel ngadeg terus. Pak Bu. Lanjutlah pembahasan. Bu. Lanjutlah pembahasan. Kemudian yang kedua, ketika santri telah mendapat barokah dan ridha dari Allah, maka ketika ia pulang, Allah akan jadikan ia santri yang berbakti kepada orang tua, santri yang soleh soleha. Contohnya, ketika orang tuanya sakit, ia mau menemani, ia mau mengobati orang tuanya sampai orang tuanya sembuh. Orang malah dipaido, oh pak, wis tuwek barang kok ya repot nih. Ketika orang tuanya meninggal, ia mau mengkafani, ia mau mengurusi jenazahnya, mau memandikan, bahkan ia bisa menjadi imam dari jenazah orang tuanya. Dan ketika orang tuanya sudah dikuburkan, ia bisa mendoakan kedua orangnya setiap hari. Jenengan pengen apa mboten Pak, Bu? Gadah putra-putri ngoten niki. Ibu-ibu yang di sana, pengen apa mboten? Gadah putra-putri ngoten niki. Pengen apa mboten? Nek jenengan pengen gadah putra-putri ngoten niki, monggo kita sareng-sareng nyuwun, sareng-sareng jaluk kalih Gusti Allah, nyuwun kalih Pangeran. Mugi-mugi putra lan putrine kula panjenengan sami dados putra-putri ingkang saleh salehah min ahlil ilmi wal iman wal islam lan wal ihsan. Amin Allahumma. Bismillahil Fatihah. Kemudian yang terakhir, ketika santri telah mendapat barokah dan ridha dari Allah, maka ketika ia pulang, Allah akan jadikan ia santri yang berguna bagi nusa dan bangsa. Seperti contoh ceritanya Gus Dur. Tahu Gus Dur? Ngertos Gus Dur apa mboten Pak, Bu? Gus Dur niku santri napa mboten? Gus Dur iku santri, akan tetapi kan dia juga bisa menjadi presiden. Lah dalam ceritanya, Gus Dur waktu muda, waktu ia nyantri iku juga termasuk santri yang males-malesan ngaji. Akan tetapi karena ia mendapat ridha dari Allah, sehingga ketika ia pulang, Allah jadikan ia santri yang berguna bagi bangsa dan negara, sehingga ia menjadi orang nomor 1 di Indonesia, yaitu menjabat sebagai presiden. Bukan hanya Gus Dur, dan masih banyak lagi santri yang ketika pulang bisa menjadi santri yang berguna bagi agama, bangsa dan negara. Oleh karena itu, jangan pernah berpikir kalau santri hanya bisa ngaji. Nggih Pak, Bu? Paham napa mboten? Mudah-mudahan anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang cinta kepada agama, berbakti kepada kedua orang tua, dan bisa membanggakan kedua orang tua. Amin Allahumma. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dimaafin apa mboten Pak, Bu? Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.